Kami persilahkan. Izin, kamar mana? Ini ke sana? Sana aja lah, bos. Hah? Tengah ya? Tengah-tengah aja. Biar dilihat sama mak-mak muda. Pengajiannya belum ngomongin saya. Jadi deg-degan. Udah siap mau ngaji, Bu. Udah siap mau pengajian. Baterai tadi ya? Baterai tadi aja. Habis tuh baterai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum kedengeran jawab salamnya. Jangan nyandar nanti ngantuk, Bu. Jawab salamnya yang semangat. Jangan kayak orang lagi mikirin cicilan. Sama, Ustadz juga cicilannya banyak. Kalau ibu-ibu cicilannya jangan pikirin, tapi dicicil. Kalau dipikirin doang gak bakalan lunas. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang jawab salam saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melunasi hutang-hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang jawab salam paling keras kayaknya cicilannya paling banyak. Ya Allah. Betul ya. Ini mic-nya jelek kamu. Ya. Jangan-jangan belum lunas ini mic-nya. Ya Allah. Ya. Bu, Baterai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai perkara yang ganjil. Karena dua genap, jadi al-fakir tambah sekali lagi biar pas ganjil. Cocok, lebih mantap, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam al-fakir doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makom Rasulillah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli rumah sama mobil mewah. Yang bilang amin mudah-mudahan diijabah. Yang diem ya terserah. Suruh amin ke depan. Alhamdulillah walhamdulillahi thumma alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين Kenapa? Oh mati-mati ya. Penonton Yuk kita bareng-bareng dulu. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Yang Al-Fakir muliakan orang tua sekaligus guru kita, sekaligus ketua Masjid Miftahul Jannah, sekaligus ketua panitia pembangunan Masjid Miftahul Jannah di Borong Double Job, Abangda Ahmad, Abangda Al-Ustadz Ahmad Firdaus yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dengan begitu luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada beliau. Dikuatkan lahir dan batinnya serta senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terus berkhidmat membersamai kita semua dalam memajukan Masjid Miftahul Jannah yang kita cintai ini. Para
tokoh agama, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji. Ada Abi Ujang, ada guru saya ini Abah Martono. Martono, bukan. Sengaja 2 tahun, 5 tahun nggak ketemu. Masih syukurin inget wajahnya. Abah Marnoto ya. Ya Allah, alhamdulillah beliau masih sehat, masih segar bugar. Kalau dilihat dari wajahnya, beliau masih sanggup kawin lagi. Ada istrinya nggak? Bercanda. Jangan dibilang amin. Nanti saya pulang dicegat. Para guru semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades hadir? Enggak. Dan semua seluruh seluruh perangkat-perangkatnya perangkat alat sholat dibayar, yang semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jamaah, saudara-saudari, bapak, ibu, dan terkhusus adik-adik yang dari tadi asik ngobrol. Enggak apa-apa, yang penting ngobrolnya di lingkungan yang baik. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Diberikannya kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat panjang umur. Adalah salah satu alasan kenapa pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita yang namanya nikmat panjang umur. Bukankah kemarin 2 tahun, 3 tahun yang lalu banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal mendadak karena terserang oleh satu wabah namanya corona. Ini tandanya nggak boleh lama-lama ini. Biasanya kalau pengajian buat berapa jam dulu? Sejam, 2 jam Bu. Terus kuat 2 jam ngelawan ibu-ibu. Orang lagi ditanya pengajian kuat 2 jam, nanya apanya yang 2 jam? Oh, emang apanya yang 2 jam? Oh, ini gara-gara kebanyakan minum jamu ini. Ya Allah. Tapi saya yakin dan percaya para bapak ibu sekalian, memang biasanya lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Makanya sering saya katakan, Pak, lebih kuat bapak-bapak apa ibu-ibu? Saya belain ibu-ibu, lebih kuat ibu-ibu. Buktinya apa? Enggak ada dalam sepanjang sejarah manusia ibu-ibu beli obat kuat, betul? Yang ada kita, Pak, bapak-bapak, biasanya langganan beli kopi ginseng. Ya Allah. Dan kalau kita boleh jujur, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kalau saya tanya bapak-bapak, yang paling menyakitkan sepanjang hidup kita
Apa kira-kira Pak? Apa yang paling menyakitkan di sepanjang hidup kita? Paling sunat. Ya Pak, ada Pak yang lebih menyakitkan dari sunat? Enggak ada. Sunat udahlah kayaknya. Coba kalau kita tanya dengan ibu-ibu, Bu, apa yang paling menyakitkan di sepanjang perjalanan hidup ibu-ibu semuanya? Oh, melahirkan, diduakan. Diduakan mah nggak sakit Bu, maafin aja. Melahirkan, betul. Itu yang paling menyakitkan bagi seorang ibu-ibu. Perjuangannya antara hidup dan mati. Tapi ibu-ibu, meskipun yang paling menyakitkan adalah melahirkan, mereka sanggup melahirkan berkali-kali. Sementara kita hanya berani sunat sekali seumur hidup. Betul? Ada orang Sabah Balau yang sunatnya 2 kali Pak. Protes ibu-ibu nanti ya. Ya Allah, udah tenang 2 jam, saya layani 2 jam. Sanggup? Ibu-ibu sanggup, saya keluar. Mentang-mentang didatengin penceramah yang masih muda, kinis-kinis ganteng kayak saya. Tapi mohon maaf, kalau ada yang mau daftar jadi mertua, mohon maaf, sudah ada yang punya. Nah, ini satu nikmat yang mesti kita syukuri. Kemarin betapa banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin orang terdekat di antara keluarga kita yang satu persatu berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil. Nah, maka pada malam hari ini kita bersyukur karena kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipanjangkan usianya. Meskipun kadang-kadang kita ini Pak yang punya umur sering lupa untuk bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur. Dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang. Udah siap Pak? Ibu-ibu sudah siap? Ya, kalau sudah siap ibu-ibu, kalau mau duluan silahkan. Atau dibalik, saya belakangan, boleh. Maka karena urusan meninggal dunia itu juga bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Maka siapapun di antara kita orang-orang yang beriman kudu menyiapkan bekal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota. Seorang direktur tak bergaji, seorang presiden tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bukan hanya umat yang mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal Isra dan Mi'raj, mungkin hampir setiap saat kita diperdengarkan dengan cerita Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rajab seperti ini. Bulan Rajab boleh juga kita katakan sebagai harlah, hari lahirnya perintah sholat. Kalau kemarin 16 Rajab,
itu diperingati sebagai hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Kemarin diperingati 1 abad 100 tahun. Alhamdulillah saya berangkat ke Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kalau sekarang 27 Rajab itu diperingati sebagai hari lahirnya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya, beliau berkata, wa furidat lailatal isra'i ba'dan nubuwati bi asyri sinina wa salasati ashhurin. Difardukan sholat 5 waktu itu pada saat malam Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tahun ke-10 lebih 3 bulan setelah kenabian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya Lailata Sab'in wa Isrin min Rajabin, tepatnya pada malam 27 Rajab. Lailata Sab'in wa Isrina min Rajabin. Kata Rajab boleh dibaca min Rajabin, boleh dibaca min Rajabah. Kalau kita sering sholawatan, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballina Ramadana. Itu doa kita yang dipanjatkan ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban dan menyambut bulan Ramadan. Kita baca Allahumma barik lana fi Rajab. Kenapa enggak dibaca Rajabin? Padahal masuk padanya huruf jer, huruf fi. Ternyata para ulama ikhtilaf. Boleh dibaca Rajab, boleh dibaca Rajabin, karena kata Rajab menjadi perdebatan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa kalimat rojaba termasuk al-ismul ladzi la yansharif, isim ghairu munsharif. Ada yang berpendapat bahwa itu bukan isim ghairu munsharif. Makanya kalau kita dengar orang ada yang baca rojaba, ada yang baca rojabin, enggak usah ribut. Yang baca rojaba benar. Dalilnya apa? Dalilnya kitab Alfiyah bait ke-43. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudaf aw yakhu ba'da al-radif. Kalau isim ghairu munsharif maka jirnya pakai fathah. Makanya kita baca fi rajabah, enggak masalah. Mau baca fi rajabin enggak masalah. Yang masalah itu kalau kita enggak mau rajaban, seperti kata Ustadz Daus tadi. Alhamdulillah masjid kita istiqomah. Bu, bagus enggak rajaban? Bagus. Apalagi ngedatengin ustadznya kayak saya, masih muda, ganteng. Isra, apa itu Isra? Perjalanan. Perjalanannya siapa? Dari mana ke mana? Pinter-pinter ibu-ibu. Coba sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau Mi'raj Pak, perjalanan Nabi dari mana ke mana? Kemana Bu? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Terus begitu Nabi melakukan Mi'raj, Nabi dapat perintahnya apa? Sholat, habis itu pulang. Selesai udah pengajiannya. Ya Allah, udah pinter-pinter. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam 27 Rajab, ketika Nabi hendak diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pertama dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan operasi bedah. Jadi sebelum Nabi berangkat Isra, sebelum Nabi diangkat ke langit,
dinaikkan spiritualnya, Nabi dibedah dulu dadanya. Begitu Nabi SAW dibedah dadanya, kemudian dibersihkan, beliau punya kalbu, terdapat 2 titik hitam, kemudian disiram oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air terbaik di dunia ini, namanya air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam sehingga kalbu Nabi SAW bersih, enggak ada kebencian dengan siapapun. Kenapa Nabi nggak punya kebencian dengan siapapun? Karena Nabi terbebas dari penyakit hati. Maka Nabi SAW diceritakan suatu kali beliau masuk ke sebuah perkampungan, nama kampungnya Kampung Taif. Ketika beliau masuk ke Taif, beliau dilempar batu, bocor kepalanya, keluar darahnya, cerot. Begitu keluar darahnya, Nabi bersabar, Nabi enggak marah, Nabi enggak dendam. Justru yang marah adalah malaikat Jibril. Wahai kekasihku, jika engkau berkenan, akan aku angkat gunung Uhud dan aku timpakan kepada Bani Taif hingga mereka hancur sampai dengan anak cucunya. Apa kata Nabi begitu ditawari begitu oleh malaikat Jibril? Kata Nabi, enggak usah malaikat, enggak perlu. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Didoakan kaum Taif oleh Nabi SAW. Sesungguhnya mereka enggak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih hidayah sama mereka. Itu Nabi SAW. Dalam dirinya tidak ada penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Di antaranya hasud, dengki, senang lihat orang lain susah, tapi susah lihat orang lain senang. Kullu dzi nikmatin mahsudun. Di setiap ada orang dapat nikmat, dia enggak senang. Itu penyakit hati. Tetangganya beli kipas angin, dia yang muter-muter. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil baru, dia masuk ambulan. Tetangganya bangun rumah 2 lantai, dia masuk kuburan. Kenapa? Karena dalam kalbunya ada hasud, ada perasaan enggak senang sama nikmat yang diperoleh oleh tetangganya. Nabi SAW terbebas dari itu semua. Kalau ibu-ibu gimana di sini? Ada nggak yang model begitu? Enggak ya? Alhamdulillah. Lagi pengajian begini aja, ustadznya diomongin. Ustadznya pecicilan. Ya Allah. Lagi berangkat pengajian, sempet-sempetnya ngomongin temennya yang di depan. Tuh liatin tuh Marsina. Wih, kenapa bro? Mau pengajian aja pamer pakai cincin emas. Udah gitu temennya sebelahnya ngasih tahu, itu bukan cincin emas tahu. Saya tahu belinya di pasar tempel. Ya Allah, ngapa sih kok kita ini mulutnya iseng banget ngomentarin urusan orang? Udah gak usah mikirin urusan orang. Datang pengajian, duduk, dengerin Pak Ustadz ngomong ceramah, dapat ilmu, bawa pulang. Bu, tahu nggak? Duduknya kita ini, para bapak ibu semua, 1 jam saja dalam majelis ilmu. Kata Nabi SAW, afdalu min alfi rok'atin, lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Maka udah tinggal datang, duduk, diam, dengarkan, dapat ilmu, dibawa pulang. Cocok? Nah, begitu Nabi SAW dibersihkan punya dada, punya kalbu, kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Nabi berangkat ditemani oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan tercepat di muka bumi. Nama kendaraannya adalah
Buruk, bukan borok. Beda. Buruk dari kata barkun, artinya kilat, secepat kilat, bus. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika Nabi sholat di Masjidil Aqsa, makmumnya 124.000 Nabi. Semuanya Allah hidupkan kembali, kemudian sholat berjamaah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini kalau diceritakan semua 5 jam enggak kelar. Maka kemudian setelah semua urusan di Masjidil Aqsa kelar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai naik lagi. Memang begitu Pak. Kalau belum ngopi suka kecelitik lidahnya. Gak usah bercanda aja. Saya tadi malam ceramah di Sinar Jati, Haji Menang, di Masjid An-Nur. Begitu nyampe ceramah, datang panitia dikasih kursi sama meja. Pegel juga kalau 2 jam berdiri kan. Di sana sudah ada kursi, ada meja, terus panitia datang ngasih kopi sama ngasih susu. Sampai saya bingung. Ada susu, ada kopi. Ya Allah, gimana ini? Mau mana yang saya minum, kopi apa susu? Karena dua-duanya. Karena kopi sama susu itu Bu kontradiktif, bertentangan. Di mana bertentangannya Pak? Kalau kopi diminum bikin seger, bikin melek. Kalau susu diminum bikin merem. Jadi kalau kita minum kopi susu merem melek. Ya, di sini mungkin tradisinya beda, makanya nggak ada kopi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bu, iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai naik langit pertama. Begitu Nabi naik langit pertama, di langit yang pertama Nabi dicegat sama security, sama satpam langit. Malaikat yang jaga langit pertama pangkatnya Khazinus Sama. Begitu sampai di langit pertama, diketuknya pintu langit pertama, langsung ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril. "Waman ma'aka?" Dan siapa bersamamu? Muhammad. Qad ursila ilaihi. Apakah dia itu Muhammad yang telah diutus? Karena barangkali Muhammad yang lain. Kan di sini juga banyak Pak yang namanya Muhammad ya. Takutnya bukan Muhammad yang Nabi. Maka ditanya oleh malaikat, siapa bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad yang telah diutus. Ini makanya kalau kita belajar dari teori Isra Mi'raj, ini malaikat yang jaga langit, malaikat yang paling kaku, paling SOP. Padahal yang datang itu Jibril. Jibril itu kalau bahasa di tentara, jenderalnya lah kira-kira, panglima TNI-nya, panglimanya malaikat. Dan puluhan ribu tahun Jibril itu kerjaannya bolak-balik langit bumi, langit bumi, langit bumi. Tapi begitu dia masuk langit pertama, dicegat dulu sama satpam, ditanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Masih disiplin dan tetap menjalankan SOP. Kemarin saya melihat berita di TV, ada orang di stop di jalan sok-sokan, petantang petenteng, ada mobil Brio warna kuning ditabrak sama mobil Fortuner. Baru bawa Fortuner udah sombong. Ya Allah, kita belajar dari Jibril. Jibril kurang apa? Pangkatnya panglimanya malaikat, tapi ketika mau masuk ke langit pertama di-stop oleh malaikat yang kopral, beliau hormat. Beliau tetap menjalankan prosedur. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di langit pertama, berjumpa dengan Nabi
Nabi Adam alaihi salam. Begitu ketemu sama Nabi Adam, Nabi kemudian ngobrol sama Nabi Adam. Dilihatnya Nabi sedikit-sedikit nengok kanan, sedikit-sedikit nengok kiri. Kalau nengok kanan, beliau senyum. Kalau nengok kiri, beliau nangis. Kenapa? Bukan karena saya nengok kiri ngeliat bapak-bapak, bukan. Bukan karena saya nengok kanan melihat ibu-ibu yang cantik-cantik terus senyum, bukan. Karena ketika Nabi Adam alaihi salam nengok ke kanan, dilihatnya, oh, ada Pak Ahmad Firdaus di sana. Penghuni surga, ashabul yamin. Maka beliau tersenyum melihat anak cucu keturunannya berada di surganya Allah Subhanahu. Begitu melihat kiri, ya Allah, beliau melihat anak cucu keturunannya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menangis. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid Miftahul Jannah termasuk ke dalam golongan yang dilihat oleh Nabi Adam berada di sebelah kanan. Amin. Udah begitu Nabi naik lagi di langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi berjumpa dengan Nabi yang masih hidup ruh dan jasadnya. Beliau adalah baginda Nabi Aisyah alaihi salam. Naik langit ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf. Begitu naik langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi yang pertama kali diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Nabi Idris. Begitu naik langit kelima, beliau berjumpa dengan saudaranya Nabi Musa yang dulu sama-sama berjuang melawan ganasnya, zalimnya Raja Fir'aun. Dia adalah Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Disaksikannya Nabi Ibrahim lagi nyandar begini. Ya, kira-kira begitulah. Lagi nyandar di sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat Ka'bahnya para malaikat di langit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan dalam setiap waktu masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan tidak pernah kembali keluar. Ngapain mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur? Mereka tawaf. Pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih di muka bumi. Maka nanti di hari kiamat ada di antara kita yang bingung. Ya Allah, saya dulu ketika di dunia kerjaannya main gaple. Misal, saya sering melewat sini Pak. Tahu lah, suka main gaple. Orang-orang Miftahul Jannah meskipun main gaple, begitu dia banting gaple, dia bilang Allahu Akbar. Zikir juga. Begitu selesai, Alhamdulillah. Ini itu nggak apa-apa. Saya nggak bilang melarang juga. Singkat cerita, ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika di dunia dia tidak banyak amalnya, tapi ketika di akhirat mendapatkan amal yang banyak. Maka kemudian dia bertanya, ya Rob, saya dulu ketika hidup di dunia nggak pernah beramal sebanyak ini. Dari mana amal ini? Dari mana pahala yang saya dapatkan ini? Ternyata itu pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih mendapatkan pahala tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur. Amin Allahumma. Singkat cerita, Nabi kemudian sampai di Sidratul Muntaha.
Sidroh itu pohon, muntaha itu yang paling pol, paling akhir, enggak ada lagi. Sampai di Sidratul Muntaha baru Nabi kemudian naik ke Ars. Jadi Sidratul Muntaha belum pol. Di atas Sidratul Muntaha masih ada satu lapis lagi, namanya Ars. Dan di Sidratul Muntaha itulah malaikat Jibril bersemayam. Maka Jibril kemudian berkata kepada Nabi, wahai Nabi, sampai di sini saja. Tugas saya mengantar Anda. Naiklah ke langit, naiklah ke Ars sendiri. Nabi nggak mau. Saya nggak mau, wahai Jibril. Kamu harus bersama dengan saya. Kata Jibril, wahai Nabi, innaka akrama adallahi minni. Sungguh engkau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada saya. Saya kalau naik ke Ars akan hancur. Tapi kalau kamu naik ke Ars bisa langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi kemudian naik ke Ars menghadap kepada Allah Subhanahu. Kemudian terjadi dialog antara Nabi dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibad. Alhamdulillah hafal semua. Kalau nggak hafal berarti nggak sholat. Itu kan bacaan ketika kita lagi tahiyat. Itu kemudian terjadi dialog. Maka lahirlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya berupa sholat. Berapa rakaat? Berapa waktu? Disebutkan dalam hadis, khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Sholatnya sebanyak 50 kali dalam satu hari satu malam. Akhirnya Nabi begitu dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam, Nabi turun. Begitu Nabi turun ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, hei Muhammad, apa perintah dari Allah? Nabi menjawab, aku mendapatkan perintah sebanyak 50 kali sholat sehari semalam. Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, umatmu itu lemah. Tuh lihat orang-orang Sababalau. Misalkan orang Sababalau juga kecil-kecil. Umatku saja, kata Nabi Musa, yang hebat-hebat, sakti mandraguna, itu nggak sanggup mendapatkan perintah sholat. Nabi Musa itu umatnya sakti-sakti, bu. Ada seorang kiai yang terkenal namanya Kiai Barseso. Iya, bukan orang Jawa ini. Namanya aja mirip orang Jawa. Itu Barseso kalau habis sholat zikirnya sampai mengangkat dari bumi. Umatnya Nabi Musa ada namanya Musa Samiri. Saudaranya Nabi Musa yang mirip sama Nabi Musa itu pernah ngunci Nabi Musa masuk ke sebuah kampung 40 hari. Dalam riwayat yang lain 40 tahun. Ikhtilaf, enggak keluar-keluar kampung, Mbak. Saya masuk ke Sababalau, pikir saya mau pulang, tembus ke Korpri, nggak taunya muter-muter di situ aja, dikerjain sama Musa Samiri. Umatnya Nabi Musa ada namanya Bal'an al-Ba'uro. Itu sakti luar biasa. Lawannya Nabi Musa. Itu kalau orang ketemu sama Bal'an, perempuan ketemu sama Bal'an, diajak untuk menjadi kekasihnya Bal'an, kok dia menolak, itu bisa pindah ke kamarnya Bal'an. Celing pindah ke kamarnya. Itu saktinya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berhadapan dengan raja yang juga punya bala tentara tukang sihir. Namanya siapa? Fir'aun.
Maka Nabi Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah tongkat. Tongkatnya dilempar jadi ular. Ketika Nabi Musa terhimpit di hadapan Laut Merah, bingung gak ada jalan, Nabi Musa pukul tongkatnya, sekali pukul tongkatnya, terbelah Laut Merah jadi jalan tol. Andai tongkatnya Nabi Musa masih ada, tentu Pak Jokowi nggak perlu payah-payah bangun jalan tol, Pak. Sekali pukul dari Bakau tembus jalan tol sampai Aceh. Sayang tongkatnya sudah nggak ada. Nah, maka atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu. Terjadi negosiasi, minta keringanan sama Allah. Ya Allah, minta dikurangi 5, turun lagi, naik lagi, dikurangi lagi 5, naik lagi, turun lagi, naik lagi 5, sampai tinggal 5 waktu beliau mau nawar lagi, malu. Akhirnya singkat riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang dari Mi'raj ke muka bumi. Ketika Nabi pulang, kapan Nabi sampai di rumah? Nabi sampai di rumah ketika menjelang subuh. Oh, berarti kalau begitu Pak Ustadz, sholat yang pertama kali wajib dikerjakan sholat subuh dong? Bukan. Sholat subuh ketika Nabi pulang dari Mi'raj itu belum wajib. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi belum tahu tata cara sholat. Walam tajib subha yaumi tilka lailah. Belum wajib subuh pada hari itu, pada malam hari itu. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Karena Nabi belum tahu ilmunya, belum tahu tata caranya sholat. Lalu sholat yang pertama kali Nabi kerjakan sepulang dari Mi'raj apa? Yang pertama kali Nabi kerjakan adalah sholat zuhur. Maka namanya zuhur. Zuhur itu artinya nampak, zohir, zoharo, nampak, kelihatan. Begitu. Singkat cerita, begitu Nabi pulang ke rumah, Nabi bingung. Bagaimana saya bercerita kepada orang-orang? Kan orang-orang bingung. Kita biasa kumpul bareng, Pak, biasa nongkrong di pos ronda main gaple. Tiba-tiba malam ini nggak ada. Ketemu subuh. Kawan-kawan kita pada nanya, ya Rasulullah, kemana engkau tadi malam? Nabi menjawab, dari Palestina. Orang nggak ada yang percaya. Dari mana ya Rasulullah? Dari langit. Banyak sahabat yang mengira Nabi gila. Oh, Nabi ini jangan-jangan karena kehilangan istri tercintanya, Nabi kemudian jadi stres. Akhirnya Nabi bingung. Dalam keadaan bingung datanglah Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Nabi. Tapi Abu Jahal begitu dengar Nabi habis pulang dari langit, Abu Jahal langsung mengambil kesempatan. Oh, ini nih kesempatan nih. Didatengin Nabi, Muhammad, kamu dari mana semalam? Dari Palestina. Wih, hebat kamu. Ini udah pulang lagi? Udah. Terus kemana lagi kamu? Saya dari langit, wahai paman. Wih, sakti berarti. Memang kamu ini nabi berarti. Tapi teman-teman saya nggak ada yang percaya, wahai paman. Ya sudah, gampang aja. Kalau memang teman-teman kamu nggak ada yang percaya, kamu nggak usah cerita sama teman-teman kamu. Kamu cerita sama teman-teman saya. Itu kata Abu Jahal. Gimana caranya paman? Gampang. Saya panggil kawan-kawan saya kumpulkan jamaah-jamaah saya, kata Abu Jahal. Nanti saya siapkan makanan persis kayak begini. Nanti kamu cerita sama mereka bagaimana perjalanan kamu ke Palestina, perjalanan kamu ke langit. Ini maksudnya Abu Jahal niat jahat, mau menjebak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkumpullah orang-orang kafir Quraisy, kolega-koleganya Abu Jahal, dan Abu Jahal menyiapkan makanan. Nabi dikasih panggung, Nabi kemudian bercerita. Jadi peringatan Isra Mi'raj, Pak, Bu, acara Isra Mi'raj begini
bukan kita yang pertama kali mengadakan. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketua panitianya langsung Abu Jahal. Ini mana Abu Jahalnya? Begitu Abu Jahal mengumpulkan orang-orang, Nabi kemudian bercerita, oh ini ceritanya Muhammad gak masuk akal. Mana mungkin ada orang dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Palestina ditempuh dalam waktu 1 malam. Sementara zaman itu orang paling cepat bisa sampai di Palestina adalah sahabat Kokok dengan menggunakan kuda terbaik, butuh waktu 30 hari 30 malam. Ini ada orang kok cuma 1 malam sampai Palestina. Maka begitu Nabi bercerita, ada seorang kafir Quraisy namanya Mu'ti bin Adni. Di stop Nabi lagi ngomong, Muhammad, kamu bohong. Kalau memang kamu dari Palestina, berapa jumlah gunung yang kau lewati? Dijawab sama Nabi, sekian. Berapa jumlah jarak antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan gunung yang terdekat? Sekian meter. Nah, begitu Nabi ditanya berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa, nah Nabi gak bisa jawab. Kalau kita ditanya, Pak, ini habis pengajian di sini, ditanya, Pak, berapa jumlah jendela Masjid Miftahul Jannah? Ngitung dulu kan? Iya, ngitung dulu. Karena memang Nabi gak pernah berpikir akan ditanya berapa jumlah pintunya. Maka kemudian ketika Nabi terdesak ditanya berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa, Nabi bingung mau jawab. Allah panggil Jibril, hei Jibril, tenang. Dipanggil Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, engkau turun ke bumi. Ngapain ya Allah? Kamu siaran langsung. Kalau bahasanya orang sekarang siaran langsung, karena bahasa kitabnya itu menghadirkan gambar hidup. Maka datang malaikat Jibril di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diputarkan film, diputarkan gambar bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Maka begitu diputar sama Jibril, Nabi menghitung berapa banyak jumlah pintunya. Singkat cerita, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang benar dan tepat. Maka semenjak itulah banyak orang-orang yang tadinya nggak percaya kalau Nabi itu Isra dan Mi'raj, akhirnya mereka menjadi percaya dan meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar seorang Nabi. Kita juga bersyukur, kita ini alhamdulillah umat akhir zaman yang lahir dalam keadaan sudah beriman. Jangan-jangan kalau kita lahirnya dulu bareng sama Abu Jahal dan kawan-kawan, kita termasuk yang rombongannya Abu Jahal. Jangan-jangan kita termasuk rombongan yang kagak percaya kalau Nabi sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Singkat cerita, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengambil pelajaran. 10 menit lagi ya. Masih sanggup 10 menit, Bu? Sanggup? Bapak-bapaknya udah ngantuk tuh. Sanggup, Pak? Ya Allah. Tapi memang biasanya kalau pengajian itu, Pak, saya perhatikan di mana-mana itu lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Di kampung saya, di Gadingrejo, itu pengajian ibu-ibu seminggu 2 kali, Selasa sama Jumat. Kalau Selasa malam itu pengajian Al-Hidayah. Kalau hari Jumat siang itu pengajian ibu-ibu muslimat. Itu kalau hari Jumat, Bu, saya pulang dari masjid belum jadi makan siang, panggilan dari masjid, toa masjid sudah bunyi. Apa? Panggilan pengajian ibu-ibu. Oh, luar biasa. Manggilnya pakai lagu. Dan lagunya gak pernah ganti. Dari zaman saya anak-anak sampai saya punya anak, lagunya gitu-gitu melulu sampai saya hafal. Gak tahu di sini ada apa enggak? Ada. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban.
Ustadznya udah datang. Ya Allah. Itu ada panggilan dari masjid, begitu tetangga saya dengar panggilan dari masjid, dia jawab sambil nyapu, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa dateng karena gue mau kondangan. Itu di sana Pak. Kalau di sini enggak jauh beda. Sama ya. Tapi meskipun begitu, saya akui ibu-ibu luar biasa, salut 2 jempol, keren. Makanya Nabi dibela, makanya ibu-ibu dibela sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika datang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang laki-laki menemui Nabi, ya Rasulullah, man ahabbun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling hak aku berbuat baik kepadanya? Nabi jawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi ibunya ada berapa Pak? 3. Di rumah ada berapa? Kurang 2 lagi berarti. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa ibu itu derajatnya 3 tingkat lebih mulia daripada ayah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, dan kita hari ini sama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj dengan tema tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita sedang diingatkan dengan pentingnya sholat. Kalau kita sudah sholat apa belum, Bu? Sudah lengkap sholatnya? 5 waktu nggak bolong-bolong? Ini nggak pernah haid berarti orang ini. Bapak-bapak sholatnya bagaimana Pak? Sudah lengkap 5 waktu? Alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah lengkap, sudah baik sholatnya 5 waktu, bapak-bapak dan ibu-ibunya, jangan lupa alaikum bis sholat wa ma malakat aimanukum, wajib bagimu sholat dan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Maka kalau kita sudah sholat Pak, kalau kita sudah sholat Bu, perhatikan sholatnya nih anak-anak kita. Mereka udah sholat apa belum? Kalau mereka belum sholat, kita bisa kena bahaya dosanya. Bahkan saya menemukan satu keterangan dalam kitab kecil, namanya kitab Safinah. Dalam kitab Safinah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab itu, dalam bab tayamum, kata beliau, asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum salah satu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, enggak ada air. Yang kedua wal maradu, sakit. Jadi orang sakit boleh enggak wudu, boleh tayamum. Yang penting jangan sakit hati, Bu. Mentang-mentang suaminya kawin lagi terus tayamum, enggak masuk. Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'ajzi hayawanin muhtaram, karena ada binatang yang kehausan yang butuh kepada air. Misalnya kita kemarau panjang nggak ada air, begitu kita ngumpulin air, airnya cuma dapat 1 gayung, begitu mau dipakai sampai nggak sadar ininya. Begitu ngumpulin air dapat 1 gayung, mau dipakai buat wudhu, di samping kita ada kucing kehausan. Kan kelihatan ya, kalau binatang lagi kehausan, lidahnya menjulur-julur ya, lagi kehausan. Maka kita lebih utama memberikan air yang kita kumpulkan kepada kucing yang lagi kehausan, dan kita lebih utama tayamum. Yang penting syaratnya binatang yang dimuliakan. Memang ada binatang yang tidak dimuliakan Pak Ustaz, ada wa ghairul muhtarami,
sittatun. Adapun binatang yang tidak dimuliakan ada 6. Yang tidak mulia di sisi Allah ada 6. Yang pertama apa, Bu? Apa? Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Itu binatang yang tidak dimuliakan, yang ranking pertama. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang melakukan zina muhson. Apa itu zina muhson? Orang sudah punya suami, orang sudah punya istri, masih juga ngembat punya tetangga. Na'udzubillah min. Yang ketiga, wal murtadu, orang yang murtad. Yang keempat, wal kafirul harbiyu, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Yang kelima, al kalbul aquru, anjing yang galak. Yang keenam, wal khinziru, babi. Jadi lebih mulia anjing, lebih mulia babi daripada orang yang kagak sholat. Orang yang kagak sholat masuk ranking pertama, binatang yang tidak dimuliakan. Sementara anjing dan babi masuk ranking 5 dan ranking 6. Paham? Mau lebih mulia daripada anjing dan babi? Maka jaga sholat kita dan jaga sholatnya anak-anak kita. Dan terakhir saya titip pesan terakhir, karena ini banyak anak-anak. Alhamdulillah, ini anak-anak semuanya, mereka adalah tabungan kita. Kita didik mereka, jangan takut memesantrenkan anak-anak kita. Percaya Bu, masuk pesantren, insya Allah mereka bisa sukses dunia akhirat. Pesantren hari ini nggak kayak dulu. Kalau dulu orang mondok pulang dari pondok bingung mau kerja apa, karena di pondoknya nggak ada sekolahnya. Hari ini orang mondok, banyak orang begitu pulang pondok jadi pejabat. Contoh, wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu santri alumni pesantren Tebu Ireng. Gak usah jauh-jauh lah ngomongin wakil presiden, yang deket-deket aja Pak. Wakil gubernur Lampung Mbak Nuni, itu santri alumni Krapiak. Gak usah jauh-jauh, ada bupati di Pringsewu namanya Pak Kiai Sujadi, hafal Quran, itu santri, alhamdulillah jadi bupati. Gak usah jauh-jauh Pak, ada santri namanya David Rifai, alhamdulillah jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Artinya para bapak ibu sekalian, masukin anak ke pondok, gak usah mikir jadi apa di kemudian hari. Insya Allah mereka semuanya bisa sukses dunia akhirat. Dan kalau anak-anak kita Bu masuk ke pondok, pondok adalah tempat terbaik dalam mendidik generasi-generasi bangsa agar mereka menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Saya ini contohnya, ketika dulu saya di pondok, begitu mendapatkan perintah dari kiai, santri itu nggak ada yang berani melawan perintah kiai. Kalau udah pulang ke rumah Pak, nggak ada kiai, adanya bapak, adanya ibu. Maka bapak dan ibu sebagai gantinya, mereka hormat kepada bapak dan ibu. Saya dulu ketika mondok kiai saya perintah, karena ketika mondok pondok saya rombeng, nggak ada pagernya. Begitu ada ayam tetangga main ke pondok, ngising di pondok, kiai kasih perintah, nong, pakai bahasa Jaseng, anak tai tuh tolong dibuang. Santri zaman dulu diperintah kiai nggak ada yang mikir panjang, cari ember, cari air, cari elak, nggak ada ember, nggak ada air, nggak ada elak, pakai tangan, set, rebutan tai ayam. Gampang nanti tangannya disucikan. Itu santri zaman dulu. Begitu saya jadi guru, saya mengajar di sekolah saya belum ada pagernya. Ayam tetangga masuk ke sekolah, berak di depan kantor, saya panggil murid-murid saya, anak-anak, tolong bantu bapak buang kotoran ayam ya. Anak-anak zaman sekarang Pak, bukannya ngambil air, bukannya ngambil elap, malah ngambil kapur, dilingkerin tainya, ditulis awas tai. Ya Allah, maka itulah pergeseran nilai. Para bapak ibu sekalian, kalau ingin anak-anaknya punya akhlak yang baik, masukkan mereka ke pesantren. Ini anaknya Ustadz Daus ada di Rembang, mondok di tempat Mbah Maimun. Anaknya Pak Marnoto ada di alumni Gontor bareng sama anaknya Ustadz Anas ya.
sudah lulus, alhamdulillah. Nah, maka para Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita malam hari ini, yang pertama, kita sama-sama mengenang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita diingatkan tentang pentingnya bagaimana menjaga sholat 5. Para Bapak Ibu Saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa sudah 1 jam lebih saya berdiri di hadapan para Bapak Ibu sekalian. Ingin rasanya berpanjang-panjang kalam, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi. Jika tidak puas, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Yang sedikit semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Ikan sepak, ikan gabus berenang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena kopinya enggak keluar-keluar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.